Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Suri hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Arjun. Kita Alhamdulillah sehat-sehat juga. alhamdulillah. A- Apakah ada yang mau dibicarakan hari ini? Oh iya Pak Arjun. Kebetulan saya lagi ada beban pemikiran ini. Ya, jadi belakangan ini di sekolah ya sering saya mendengarkan keluhan-keluhan dari peserta didik saya terkait dengan kesulitan mereka dalam mengikuti pembelajaran yang saya ampuh. Jadi kebetulan saya di kelas mengampuh bidang studi bahasa Inggris. Eh, Terkadang di antara sekian banyak siswa saya ada beberapa lah, masih ada sebagian kecil lah peserta didik itu yang katanya agak sulit untuk mempraktikkan apa yang sudah ibu sampaikan, apa yang sudah saya ajarkan, ya sehingga mereka betul-betul kesulitan untuk melakukan prakteknya di kelas. Begitu Pak Arjom. Oh, jadi Ibu mau membicarakan tentang kesulitan siswa Ibu ya dalam menjelaskan mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, seharusnya mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya Begitu Pak. ya, Bu? Ya, ya begitu Pak. Karena apa ya, dalam proses pembelajaran kentara sekali itu sangat nampak di kalangan peserta didik saya ketika saya menjelaskan, ketika saya menyampaikan materi yang saya ajarkan di kelas, itu kentara sekali ada beberapa di antara mereka yang kadang acuh tak acuh, ada yang kurang peduli, ada yang bahkan malah mengganggu temannya saja ketika ada temannya yang sedang praktek, ketika ada temannya yang sedang fokus belajar, atau dengan kata lain adalah beberapa yang tidak efektif mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang saya ampuh begitu Pak. Oh, iya. Kita punya waktu yang singkat nih, Bu. Ibu ingin dapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Iya, saya sebenarnya ada yang menjadi pemikiran saya Pak. Saya ingin berusaha membantu peserta didik saya untuk merubah mindsetnya mereka, merubah paradigma berpikirnya mereka bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit. Belajar bahasa Inggris yang mereka sering dengung-dengungkan, katanya belajar bahasa Inggris itu sulit. Ya, padahal sebenarnya ketika tumbuh minat dalam diri peserta didik itu sendiri, sebenarnya belajar bahasa Inggris itu sangat mudah, sama dengan mata pelajaran-pelajaran yang lain, sangat mudah, sangat menyenangkan malah karena bisa dilakukan bukan cuma dalam kayak membaca tes atau reading, bisa dalam bentuk listening atau mendengarkan, entah itu mendengarkan musik, kalau misalnya ada yang tidak suka mendengarkan musik, bisa menulis-menulis apa yang sedang dialaminya atau apa yang sedang dilihat di sekitar-sekitarnya. Artinya ada banyak caranya lah untuk menumbuhkan minatnya. Jadi saya berusaha bagaimana menumbuhkan minatnya dulu dari peserta didik saya dan merubah mindsetnya bahwa belajar bahasa Inggris itu mudah, tidak serumit dengan apa yang mereka bayangkan seperti itu. Oh, pengamatannya di kelas ya. Oke lah, jadi kalau menurut Ibu, karena banyak nih peserta didiknya, Ibu yang masih kurang tertarik untuk mempraktekkan eh, belajarnya. Menurut Ibu, peserta didiknya yang efektif itu yang seperti apa? Iya, pastinya untuk peserta didik yang efektif, pastinya yang mengikuti proses pembelajaran dengan baik di kelas, yang mengikuti pembelajaran dengan fokus, dengan konsentrasi penuh tanpa memperhatikan hal-hal lain di sekitarnya, kemudian yang punya tujuan, yang punya cita-cita, yang memang ada persiapan untuk mengikuti mata pelajaran yang saya ampu, ada referensinya, ada banyak ada referensi yang mereka miliki. Kemudian yang paling penting di sini ketika diinstruksikan untuk mempraktekkan apa yang
sudah disampaikan atau yang sudah diajarkan, mereka berusaha, mereka mau melakukan itu. Jadi mereka ada keinginan, bukan tidak ada keinginan sama sekali, tetapi mereka mencoba untuk melakukan, mereka mencoba untuk bisa berusaha untuk bisa mempraktikkan apa yang sudah disampaikan seperti itu, Pak. Oh, iya. Nah, kalau dia sekarang atau siswata, Ibu berada di skala berapa? Kalau untuk skalanya, kalau saya lihat-lihat dan kalau saya amati itu masih sangat rendah, Pak. Mungkin adalah di sekitaran skala 5 atau 6, tapi pada umumnya kebanyakan sih masih berada di posisi atau masih berada di angka level 5. Ya, tapi agak-agak berbeda juga sih karena tidak semua peserta didiknya sama kan. Ada juga yang mungkin sudah berada di angka 6, angka 7, tetapi secara umumnya mayoritasnya itu masih berada di angka 5. Karena kita melihat saja situasi yang ada di kelas. Eh, Masing-masing peserta didik saya kan berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Ada mungkin yang memberikan dukungan yang penuh, ada yang mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya atau dari keluarga intinya. Ada mungkin yang yang memiliki banyak fasilitas atau banyak referensi sehingga mereka ada faktor penunjang untuk bisa betul-betul mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan baik khususnya. Jadi kembali lagi ke lingkup personalnya peserta didik itu sendiri yang membedakan, sehingga di sini beraneka ragam, ada yang di angka 5, ada yang di angka 6, tetapi kebanyakan sih mereka masih stuck di angka 5 itu. Jadi masih banyaklah hal-hal yang perlu di situ tantangannya begitu Pak. Oh, jadi Ibu sekarang berada di level 5 ya. Jadi Ibu sendiri pengen lihat level peserta didiknya Ibu di skala berapa? Kalau untuk mencapai skala 10 mungkin agak berat ya, mengingat situasi sekarang banyak faktor-faktor yang bisa mengalihkan fokus siswa 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 kita. Ya, pastinya siapa sih yang tidak menginginkan bisa stuck di sampai 10. Semuanya pasti menginginkan hal itu. Namun melihat situasi dan kondisi yang sekarang, mungkin ketika peserta didik saya sampailah di skala level level 7 atau level 8, saya kira itu sudah sangat 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 cukup buat saya selaku pendidik di sekolah. Jadi dengan melihat potensi dari peserta didik saya, kemudian ditambah dengan suasana atau lingkungan kelasnya yang seperti itu, mungkin mentok atau stucknya di situ, ya cukuplah di angka 7 atau 8 seperti itu, Pak. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa sampai di angka 7 atau angka 10 itu? Ya, nah untuk sampai di situ Pak, sebenarnya inilah yang kemudian sepertinya menjadi masalah saya, yang sedang saya pikirkan kira-kira apa ya yang perlu saya perbuat. Saya lagi masih meraba-raba dan mencari, apa kira-kira yang tepat langkah yang saya lakukan untuk bisa mengangkat level yang tadinya masih berada di level 5, mungkin bisa naik sampai di 7, 8 atau bahkan sampai di angka 9 itu. Saya lagi mikir-mikir untuk mencari apa yang perlu saya lakukan ke depannya seperti itu, Pak. Oh, iya. Kalau dari pengamatannya Ibu, apakah yang peserta didiknya Ibu butuhkan atau inginkan supaya bisa membutuhkan peserta ketertarikannya untuk bisa belajar bahasa Inggris secara efektif? Iya, begini Pak ya, mengingat sekarang kan masih masih ini ya, masih awal-awal tahun ajaran baru dengan awal-awal semester. Sebenarnya mungkin yang paling
tepat dilakukan di awal ini yang paling mendasar mungkin adalah bagaimana mengenali dulu peserta didik lebih dalam, ya, mengenali dalam artian untuk mengetahui kebutuhan atau kebutuhan serta kesiapan belajarnya peserta didik. Saya kira itu dulu yang paling penting saya lakukan. Kemudian mungkin ada waktu-waktu bisa berkomunikasi dengan peserta-peserta didik yang perhatiannya agak kurang efektif pada saat proses pembelajaran, ya, agar mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif. Jadi saya harus tahu dulu serta mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik saya, terkhusus kepada peserta didik yang masih kurang peduli tadi, ya, seperti di awal yang saya sampaikan bahwa ada beberapa peserta didik saya yang agak-agak konsentrasinya tidak terfokus pada pembelajaran, atau bahkan ada yang itu yang kayaknya saya butuh waktu untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, mungkin di samping mengidentifikasi kebutuhan peserta didiknya mungkin saya akan berupaya untuk mengimplementasikan atau menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi. Di sini sebenarnya juga yang saya pikirkan bahwa sepertinya saya harus menerapkan pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang berpusat kepada murid, yang bisa membuatlah peserta didik saya tertarik, ya, yang dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Kemudian di sini pastinya harus dicari tahu dulu seperti apa dukungan keluarga, bagaimana support dari keluarga, karena terkadang kita melupakan hal itu. Kita langsung menghakimi peserta didik dan ternyata kita tidak tahu bahwa seperti apa sih di lingkungan keluarganya, sehingga ada perlakuan, ada sikap dari peserta didik itu yang kurang peduli ketika berada di kelas. Kemudian bagaimana sih menjalin hubungan sosial emosional dengan peserta didiknya kita, itu juga mungkin menjadi salah satu hal yang perlu saya lakukan untuk kedepannya. Kemudian setelah memberikan materi pembelajaran, mungkin saya akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bisa melakukan praktek dengan gaya mereka yang inginkan. Seperti apa prakteknya, praktek berdialognya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk short conversation itu, karena biasa ada dialog-dialog kecil, ya, yang paling stuck di situ, yang biasa dipraktekkan di dalam kelas. Terserah mereka, apakah mungkin saya akan berikanlah ruang kepada peserta didik yang ini untuk memilih apa yang mereka lakukan terkait dengan praktek daripada dialog-dialog yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Seperti itu, Pak. Oh ya, bagus sekali itu, Bu. Bagaimana kira-kira Ibu melakukannya itu? Ya, pastinya mungkin bisa dilakukan, cuman butuh proses perlahan-lahan dan tidak bersamaan secara keseluruhan. Harus dianalisa dulu yang mana, begitu mungkin, Pak, ya, yang mana yang perlu saya lakukan di awal, yang mana mungkin yang selanjutnya, dan yang mana yang lebih ini. Tapi kalau saya pikir-pikir sih mungkin pasti bisa lah dilakukan, mungkin saja. Cuman di sini butuh waktu untuk segera melakukannya, karena tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dan secara keseluruhan. Pasti ada step-stepnya dulu yang mana yang perlu. Apalagi ini sebenarnya memang tepat untuk mengawali rencana apa yang mau dieksekusi, karena ini pas di awal tahun pelajaran baru, awal-awal semester, lagi semangat baru, ya, memang harus perlu ada teknik atau strategi untuk bisa melakukan perkenalan khusus secara ini kepada anak-anak. Saya kira demikian, Pak. Dalam bayangan Ibu, bagaimana kemungkinan waktu akan Ibu lakukan itu? Iya, yang ada di pikiran saya, hal pertama yang saya lakukan mungkin ini sudah saya konsep ini, mungkin yang paling pertama ya pasti melakukan langkah awal, yaitu melalui perkenalan awal ketika masuk di pertemuan pertama di kelas nanti. Mungkin akan melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik, atau bisalah semacam pertanyaan pemantik, ya, untuk peserta didik.
agar saya bisa mendapatkan informasi awal terkait dengan identifikasi daripada kebutuhan peserta didiknya saya. Ini yang mungkin paling awal sekali yang akan saya lakukan. Ya, kemudian pastinya setelah melakukan asesmen diagnostik itu, dari hasilnya itu disitulah mungkin saya akan mengambil langkah selanjutnya terkait dengan materi-materi atau bahan-bahan ajar yang berdiferensiasi yang akan saya aplikasikan di kelas. Pastinya saya akan mencoba mencari atau mempersiapkan bahan atau model pembelajaran yang menarik untuk peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda, dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Dan ini saya kira ini membutuhkan waktu untuk bisa membuat bahan ajar yang bervariatif, yang inovatif, yang bisa membuatlah peserta didik tertarik untuk mengikuti mata pembelajaran saya. Kemudian tak terlupakan pastinya bagaimana supaya terjalin hubungan sosial emosional antara saya selaku pendidik dengan peserta didik khususnya, ya supaya bisa berjalan dengan lancar apa yang direncanakan ini. Seperti itu, Pak. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Eh, yang mana yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, kalau dalam waktu dekat ini tentu saja sesuai dengan yang pertama sekali tadi saya sampaikan bahwa mungkin melakukan perkenalan awal dengan peserta didik. Ya, di sini bukan cuma perkenalan biasa saja, melainkan ada yang ingin saya dapatkan dari perkenalan entah itu perkenalan di kelas secara langsung, tetapi di sini dibutuhkan juga mungkin perkenalan secara ini di luar, mungkin di luar kelas ya, secara berhadapan langsung dengan anak-anak uh, yang tanda kutipnya yang kurang efektif lah mengikuti pembelajaran itu. Ya, untuk mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh mereka, apa yang diinginkan oleh mereka, gaya belajar yang seperti apa sih yang mereka inginkan, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif, seperti itu, Pak. Jadi kapan Ibu akan melakukan ini? Tentu saja secepatnya sih Pak, mengikuti jadwal. Kebetulan ini minggu-minggu efektif, awal-awal semester. Insya Allah mungkin ya dalam waktu secepatnya, paling tidak kalau bukan minggu-minggu ini, mungkin minggu depan lah. Insya Allah saya laksanakan rencana yang saya ingin lakukan di kelas. Oh, baiklah Bu Suri, kita sudah sampai nih di akhir-akhir. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan di pertemuan ini? Jujur ya Pak Arjun ya, saya sebenarnya sangat berterima kasih dengan adanya perbincangan ini, yang tadinya di awal itu saya lagi mikir-mikir apa yang perlu saya lakukan. Saya masih bingung apa hal sih yang perlu saya lakukan untuk bisa mengatasi masalah yang sedang saya hadapi ini. Ya, dan dari percakapan ini saya merasa bahwa oh saya mendapatkan petunjuk, saya mendapatkan sedikit penyegaran bahwa oh ternyata masalah yang sedang saya hadapi ini ternyata bisa dilakukan dengan hal-hal yang sebenarnya uh, mampulah diatasi. Jadi dari percakapan ini saya jadi tahu, saya jadi tidak mikir lagi, tidak bingung lagi seperti tadi di awal. Ya saya jadi tahu bahwa sebaiknya apa yang saya lakukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu, supaya peserta didik saya kembali lagi efektif, aktif dan fokus dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran bahasa Inggris di kedepannya. Jadi saya ya merasa terbuka ya untuk bisa menerapkan atau mengubah mindsetnya peserta didik saya bahwa oh ternyata pembelajaran bahasa Inggris itu tidak rumit, tidak semua rumit dengan apa yang dipikirkan oleh anak-anak, oleh peserta didik yang biasa mereka dengung-dengungkan di kelas. Seperti itu, Pak. Oh iya, kalau begitu sampai ketemu ya Bu Suri. Kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu eh, nantinya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sangat berterima kasih nih Pak Oh atas iya. kesediaannya hari ini menampung apa yang sedang saya rasakan hari ini. Terima kasih banyak Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arjum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak Arjum? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu Suri. Kalau kita bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sehat, baik, alhamdulillah. Oh, iya. Begini, Bu Suri, Ya. saya kepikiran terus dari tahun ke tahun, Mm-mm. anak-anak saya eh, kurang semangat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya bercerita tentang apa yang saya alami di kelas murid-murid saya. Saya kurang aktif pada saat melakukan proses pembelajaran. Anak-anak cenderung pasif dan tidak ada umpan balik ketika proses pembelajaran berjalan. Oh, jadi begini ya, Pak Arjum ya. Eh, yang Anda alami di kelas ya, selaku guru kelas. Iya, Bu. Jadi seperti seperti apa nih yang Pak Arjum ingin ceritakan lagi lebih lanjut? Iya. Begini, Bu. Mengajar saya itu mengajar di kelas 6 sudah 3 tahun. Sudah tahun ketiga ini. Mm-mm. Tapi kegiatan begitu-begitu saja. Terbiasa mengajar dengan metode ceramah, anak-anak menjadi kurang aktif, cenderung pasif, dan bahkan anak-anak kurang semangat mengikuti proses pembelajaran. Oh, begitu ya, Pak. Jadi anak-anak atau peserta didik itu kurang kurang aktif mengikuti proses pembelajaran di kelas. Iya. Kira-kira apa ya hambatannya atau apa apa kira-kira kendalanya sehingga terjadi hal demikian dalam proses pembelajaran yang Oh, di ke, apa kelebihan apa kurang saya merasa lebih ketika menggunakan metode ceramah saya merasa lebih bebas dan menyampaikan materi dalam hal tersebut dan sebagai untuk mengimplementasikan dari Merdeka Mengajar. kalau boleh tahu Pak, pada saat mengajar sebenarnya Bapak menggunakan metode apa ya selain daripada metode ceramah? Eh, Begini Bu, selain metode ceramah, saya juga menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan membuat video pembelajaran yang supaya murid bisa menonton penjelasan materi melalui LCD. Hmm. Menurut Bapak Arjum, apakah menggunakan metode ceramah dapat menghambat eksplorasinya murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, menggunakan metode ceramah tidak menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa menjadi mencerahkan bagi murid dari materi yang kurang dimengerti menjadi lebih paham. Iya, semacam penguatan ya Pak. Saya sangat setuju bahwa dengan adanya metode ceramah dari apa yang sudah kalau misalnya sudah ditayangkan di video atau ada mungkin yang sudah melalui gambar kemudian ditambahkan lagi dengan penjelasan itu kan sama dengan memberikan penguatan biar lebih memahamkan lagi dengan bahasanya kita Pak ya. Iya, betul, Bu. Jadi iya, jadi sekarang kira-kira apa rencananya Pak Arjum untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Eh, yang pertama saya lakukan, Bu, asesmen diagnostik pada murid saya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid saya. Eh, Apakah saya harus menggunakan kayak belajar audio atau ke visual atau kinestetik dan membuat juga RPP yang berdiferensiasi agar murid-murid saya lebih semangat, senang dan tertarik mengikuti pelajaran yang saya di kelas. Ya, begitu Pak ya. Bagus Pak ya. Lalu eh,
bagaimana? Apa yang Bapak sampaikan kepada murid? Saya akan sampaikan ke murid saya akan melakukan proses pembelajaran menggunakan banyak gaya belajar sesuai dengan kebutuhannya, di antaranya membuat media pembelajaran yang menarik, membuat video pembelajaran yang menarik juga, dan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplorasi bakat dan minatnya sehingga murid lebih semangat mengikuti pelajaran saya. Oh, bagus sekali rencananya, Pak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya dengan baik untuk kedepannya. Oh, Eh, Kira-kira apa komitmennya Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak sampaikan ini? Begini Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya juga akan murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar yang kepada murid-murid saya. Oh, seperti itu, Pak ya. Eh, saya sangat tertarik, saya sangat mendukung apa yang sedang Bapak rencanakan. Ya, apalagi mengingat sekarang kalau kita tidak eh, peka menjadi seorang pendidik, ya pastinya kita harus cari-cari cara untuk bisa lebih baik dalam menyampaikan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Ya, saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Bapak rencanakan ini. Bagus sekali rencananya, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar deh untuk kedepannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh, iya, terima kasih Bu Suri atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, terima Amin. kasih banyak atas kesempatannya. Eh, Sebentar, karena ini masih masih ada saya lihat waktunya. Ya, barangkali kira-kira kapan atau Bapak kalau misalnya dipikir-pikir skala atau levelnya Bapak ini sudah berada di angka berapa? Eh, setelah apa? Setelah saya melakukan ini menyiapkan rencana awal sampai sekarang eh, berada pada level angka 78 ya. Ya, Ya, sudah sangat berada pada level 7. sangat lumayan, lumayan sekali itu Pak ya, Iya. kalau sudah ada di 78. Nah, kira-kira untuk mengeksekusi ini, untuk melaksanakan rencananya Bapak, kira-kira Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Eh, Tidak lama ya, Bu. Mungkin rencana aksinya eh, karena ini sudah apa awal semester untuk tahun ajaran baru, mungkin 1 pekan sudah bisa saya laksanakan rencana aksi ini. Hmm, eh, Kira-kira untuk melaksanakan ini Bapak membutuhkan dukungan dari siapa saja atau bagaimana? Apakah Bapak melakukannya sendiri atau membutuhkan dukungan dari siapa-siapa terkait dengan rencana yang Bapak ingin laksanakan ini? Eh, Ya, tentunya saya butuhkan dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari kepala sekolah untuk memberikan apa
sarana dan prasarana ke media pembelajaran sarana dan prasarana yang disiapkan kepada saya di kelas nantinya untuk untuk kelengkapan di kelas saya nantinya untuk aplikasikan ini pembelajaran yang menarik tentunya. Dan dukungan juga saya butuhkan dari orang tua siswa. Jadi saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua untuk siswa saya di kelas 6 nantinya. Oh, jadi Kira untuk begitu. ya, jadi untuk mengimplementasikan rencana yang Pak Arcum eh, laksanakan ini, pastinya Pak Arcum membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat ya, dari kepala Iya, sekolah, kemudian dari orang tua peserta didik itu sendiri. iya. Kira-kira kapan waktu yang tepat Pak Arcum bisa mulai atau paling-paling mendekat yang Pak Arcum melaksanakan? Kapan waktu melaksanakannya itu? Eh, Tidak lama ya Bu. Mungkin eh, minggu depan sudah saya bisa aplikasikan metode pembelajaran ini yang menarik karena mungkin tanggal 22 itu di awal semester pembelajaran tahun 2024-2025 sudah dimulai secara aktif di tanggal 25. Jadi mulai mungkin hari itu tanggal 25 satu pekan lagi ya eh, atau 4 hari lagi ya ke depan sudah bisa saya laksanakan ini pembelajaran yang menarik pada peserta didik saya. Jadi eh, itulah saya lakukan pada saat sudah aktif pembelajaran di kelas di sekolah saya. Oh, jadi Pak Arcum mau melaksanakan nanti pada saat pekan depan ya, karena eh, Ya, ya pekan depan terbuka untuk tahun pelajaran 2024-2025 untuk SD Pak Arcum ya. ya, 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 rencana eksekutifnya itu pekan depan. insya Allah. Baiklah Pak Arcum, terima kasih atas waktunya hari ini. Nah, kira-kira dari pertemuan hari ini apa yang Pak Arcum dapatkan dari perbincangan kita? Eh, saya sangat berterima kasih Bu karena eh, dengan adanya pembicaraan pada hari ini segala permasalahan saya yang saya hadapi di kelas bisa terselesaikan, bisa mendapatkan jalan keluar tentang apa kendala-kendala, hambatan-hambatan pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan terima kasih juga atas waktunya Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak karena sudah bisa apa perasaan menjadi lebih tenang sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak Arcum. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Arcum ke depannya bisa berjalan dengan lancar karena mendapatkan dukungan dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Mudah-mudahan peserta didik juga bisa menerima pembelajaran yang disampaikan dengan senang, dengan bahagia. Ya, Amin. Pak Arcum, cukup sekian Iya, pertemuan kita hari ini. Kita akan berbincang-bincang lagi di lain waktu dan kesempatan, akan mendiskusikan lebih lanjut kira-kira apa lagi hasil dari apa yang sudah Pak Arcum lakukan untuk ini. iya. Sekian, Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas waktunya.